Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu, tentunya bersama Kita Sehat. Kita masih membahas tentang nutrisi penting ibu hamil dan juga bersama Dokter Elsie dan juga Dokter Wenti ya. Nah, udah habis kelasnya Dokter Elsie ya. Kita ke kelasnya Dokter Wenti, tapi sebelum ke Dokter Wenti kita mau nanya dulu nih. Nah, katanya dokter kalau yang namanya orang-orang yang berat badannya berlebihan itu dianjurkan untuk tidak hamil karena berisiko tinggi. Benar nggak sih? Karena takut ibunya meninggal nanti pada saat melahirkan, atau seperti apa, dokter? Iya, mungkin kalau kata-kata apakah ibu hamil nggak boleh meninggal, jangan di highlight seperti itu ya, tapi harus dievaluasi lagi. Itu memang obesitasnya itu dengan kategori yang mana ya, mungkin boleh dikonsulkan ke dokter. Tapi kalau memang kita bicara apakah obesitas itu sebagai penyulit dari kehamilan dan juga persalinan nanti, jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Biasanya selain obesitas, dia cenderung nanti akan diikuti dengan penyakit komorbid lain. Betul, karena obesitas itu termasuk ke terlalu banyak penyakit juga ya. Ya benar, dia faktor risiko di banyak bermacam penyakit ya. Seharusnya sebelum persiapan kehamilan itu harus ibunya sehat dulu ya, ibu sehat nanti rencananya kehamilannya itu yang optimal, persalinan yang optimal. Kita kan harapannya seperti itu. Makanya kalau sekarang kan udah banyak yang namanya screening pranikah ya, seperti itu. Terus konseling pranikah, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mempersiapkan kehamilan yang maksimal, kehamilan yang optimal ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara obesitas, mungkin nanti akan dilakukan beberapa pemeriksaan untuk mensingkirkan penyakit-penyakit komorbid yang memang berbahaya pada ibu hamil. Karena kehamilan dengan obesitas, kehamilan dengan diabetes mellitus, kehamilan dengan ibu-ibu yang hipertensi, itu memang banyak komplikasinya. Jawabannya apakah nanti bisa membahayakan nyawa ibunya? Betul. Bisa membahayakan janinnya atau calon bayinya? Betul juga. Bisa dua-duanya. Baik, luar biasa. Nah, kita langsung ke penjelasan ataupun juga ke slide-nya Dokter Wenti, silakan. Ya, dari tadi nggak ngomong ya dokter ya. Kita suruh ngomong dulu nih. Oke, jadi benar ya, untuk ibu hamil itu tidak boleh diet karena memang hukumnya dia akan naik walaupun dia obesitas ataupun overweight, tetap harus disarankan naik. Untuk apa? Karena nutrisinya bukan untuk ibunya saja tapi untuk anaknya juga. Ibu yang sudah gemuk kan memang sudah gemuk dari sananya ya, anaknya kan baru akan berkembang, baru akan tumbuh. Jelas harus mendapatkan nutrisi ya. Jadi pemantauan berat badan ibu hamil, rata-rata ibu hamil ini untuk kategori yang body mass index-nya atau IMT-nya normal ya, itu adalah 10 sampai 12,5 kg selama kehamilan. Kalau kita range-kan di sini, rekomendasi kenaikannya itu kalau misalnya yang IMT-nya normal ya, yang ini 18,5 sampai 24,9 itu kenaikannya 11,5 sampai 16 kg, atau di trimester kedua dan ketiga itu 0,4 kilogram per minggu ya. Dan kalau obesitas tadi ya 5 sampai 9 kg saja. Jadi memang dibatasi untuk kenaikannya agar tidak lebih berat lagi, tapi tetap untuk pertumbuhan atau perkembangan anaknya tetap dinutrisi ya. Oke, gizi ibu hamil. Jadi sebenarnya untuk pertambahan nutrisi atau kalori dari ibu hamil dan dibandingkan dengan ibu yang belum hamil itu tidak terlalu banyak sebenarnya kenaikannya ya. Jadi kalau yang mengatakan harus makan 2 kali lipat itu benar-benar mitos ya. Oh gitu. Ya, jadi bukan 2 kali lipat porsinya, tapi porsinya harus bertambah memang, tapi tidak sebanyak itu dan tidak sedrastis itu. Yang penting jumlah komposisinya itu tercukupi ya. Jadi usahakan makanannya adalah bervariasi bermacam-macam ya, karbohidratnya, proteinnya, protein nabati, hewani, sayur, vitamin, mineral dan air putih. Jangan
malah karbo aja yang diperbanyak atau protein hewani aja Tidak yang seimbang terbanyak. nantinya Benar, ya. jadi tidak seimbang ya. Kalau kita lihat di tabel ini ya, trimester 1 kenaikannya hanya 180 kalori saja, kilokalori ya. Untuk trimester kedua 300, trimester ketiga 300. Jadi nggak yang sampai harus 2 kali lipat porsi makan ya. Kemudian untuk menyusui juga ada kenaikannya ya. Karena jelas ibu menyusui membutuhkan energi ekstra untuk menyalurkan ke anaknya ya. Kalau 6 bulan pertama itu 330, 6 bulan kedua kurang lebih 400 ya. Yang Jadi- mentang-mentang hamil makan terus ya. Benar, malah nggak karuan lagi ini untuk anak ini, untuk Iya, anak ini. betul. Akhirnya malah jadi obesitas, jadi Iya. overweight, jadi masalah baru ya. Oke, nah jadi nutrisi pada ibu hamil dan menyusui itu haruslah seimbang ya. Ya seimbang tadi ya, harus ada vitaminnya, harus ada protein, karbohidrat, kalsium, kemudian air putihnya juga tercukupi. Jadi harus seimbang. Bagaimana cara menyeimbangkannya kita bahas nanti ya. Oke, nah jadi seimbangnya itu apa aja? Jadi ada 2 nutrisi yang penting ya. Sebenarnya bukan untuk hanya ibu hamil ya, untuk kita juga yang dewasa, anak-anak itu pun juga penting. Jadi ada namanya makronutrien dan mikronutrien. Kita bahas satu-satu ya. Jadi ini makronutrien, ini yang paling dibutuhkan oleh tubuh karena dia yang paling banyak terserap atau dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu ada karbohidrat, ada protein dan ada lemak. Jadi ada 3 komponen penting dari makronutrien ya. Kita bahas dari karbohidrat. Jadi karbohidrat itu adalah sumber energi utama. Yang paling utama sekitar 50-60% itu dari karbohidrat kalorinya ya. Memenuhi kebutuhan otak janin. Jadi untuk janinnya juga sangat penting ya. Nah, karbohidrat sendiri ada 2 jenisnya ya. Ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Nah, yang paling penting atau yang paling banyak dibutuhkan oleh ibu hamil adalah karbohidrat yang kompleks ya. Apa aja nih contohnya, misalnya kan ada sayur, ada buah, ada biji-bijian ya. Jadi vitamin, mineral lebih banyak. Kenapa karbohidrat kompleks lebih penting daripada yang sederhana? Maksudnya lebih banyak dibutuhkan, bukan yang sederhana jadi tidak penting ya. Tapi lebih banyak dibutuhkan karena vitamin dan mineralnya jelas lebih banyak. Kemudian seratnya lebih banyak sehingga memperlancar saluran cerna ibu hamil. Kadang ini sering terjadi gangguan nih, karena kan dia banyak penekanan ya, apalagi kalau perutnya sudah semakin besar ya. Kemudian menjaga BB ibu hamil. Menjaga BB ibu hamil ini dia jadi tidak terlalu gemuk, tapi tetap tercukupi atau tetap stabil nutrisinya ya. Contohnya sayur, buah, biji-bijian ya. Nah, kalau di penelitian juga konsumsi karbohidrat kompleks lebih banyak itu akan beresiko untuk menurunkan resiko berat badan bayi yang lahir rendah atau BBLR. Jadi lebih penting ya. Jadi kalau yang kompleks itu resiko untuk turunnya BBLR itu tinggi ya. Jadi disarankan yang kompleks. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang kompleks itu kayak roti, kentang, ya pisang. Nah, kalau yang simple atau yang sederhana, ini biasa kemasan cepat saji tadi ya. Ada cookies, mungkin kentang goreng, ada roti yang tidak alami ya, kemudian Coca-Cola atau soda-sodaan ya, atau ini apa namanya sereal. Nah, itu yang cepat terserap tapi dia tidak bagus untuk tubuh ya. Ada donat promo ya. Lagi ada promo. Pokoknya yang ini nggak boleh dimakan ya. Benar sekali. Setelah karbohidrat ada protein nih. Ini protein yang banyak sekali fungsinya nih. Ada 8, bayangkan ada 8 yang sangat penting. Yang pertama pertumbuhan sel dan jaringan janin, termasuk otak janin. Jadi bukan hanya untuk ibunya, tapi untuk bayinya atau untuk janinnya juga sangat penting ya. Kemudian pertumbuhan jaringan payudara untuk persiapan ibu menyusui. Jadi harus banyak makan protein ya, baik protein hewani atau protein nabati ya. Kemudian pertumbuhan rahim selama hamil, peningkatan cairan ekstraseluler dari darah dan ibu, kemudian kekebalan tubuh ya, untuk hormon juga, kemudian regulasi DNA si janin juga ya, dan transport penting dalam tubuh atau HB ya. Oke, nah ini tadi ada juga yang bilang bahwa kalau protein itu juga persiapan untuk menyusui ya dokter. Ya, Nah, benar. Kalau misalnya ada kejadian, kalau kebanyakan kejadiannya ini susunya nggak keluar, nah berarti kurang makan protein. Bisa, Seperti apa? bisa dikilas-kilas lagi. Kemarin waktu hamil
makannya apa aja ya, proteinnya kurang nggak? Biasanya seperti itu. Jadi tentu berhubungan ya. Ibunya kurang zat besi, anaknya gampang sakit nanti. Bisa, itu nyambung. Kenapa? Karena nutrisi yang ibu makan akan tersalurkan di anaknya. Begitu juga protein. Jadi kurang protein pada ibunya bisa akhirnya persiapan nyusunya kurang. Jadi susunya ibunya nggak keluar gitu ya? Iya, lebih rentan, lebih sedikit biasanya seperti itu. Kemudian kalau untuk protein hewani ya, contohnya telur, ikan, ayam, kalau bisa tanpa lemak ya. Kemudian susu, hati ayam, hati sapi. Nah kalau nabati kita tahu ya, tahu, tempe, kacang-kacangan. Jadi pada ibu hamil itu untuk makanan sehat tidak ada pantangan. Tapi untuk makanan cepat saji, junk food, nah itu yang perlu dipantangi ya. Jadi kalau Dokter Elsa bilang kalau nggak suka nasi boleh ganti jagung. Nah ini juga kalau nggak suka ikan, aduh bau ikan saya mual, boleh ganti ayam, boleh ganti telur, boleh ganti daging ya. Yang mana ibunya selera. Nggak suka dipindang, di sup gitu kan, digoreng. Nggak suka, jangan. Oke. Nih, ini lemak ya. Lemak ini persenannya 25-30% ya. Sumber energi. Jadi lemak kan katanya nggak boleh yang berlemak-lemak nih dok. Ini kok lemak ada juga. Jadi ternyata lemak itu ada 3 jenisnya ya. Ada lemak yang lemak yang hidrolisis apa sih namanya? Lemak jenuh. Lemak jenuh dan tidak jenuh ya. Kayak ini lemak tidak jenuh dan ini lemak jenuh dan ini ada trans fat. Jadi lemak tidak jenuh itu yang boleh ya. Lemak jenuh yang limit katanya, dibatasi. Berarti masih boleh? Masih. Tapi harus dibatasi. Trans fat itu yang tidak boleh. Apa contohnya? Donat yang manis-manis. Jadi yang proses pembentukan lemaknya itu sangat cepat atau tidak dipisah-pisahkan ya. Jadi semuanya tergabung di sana. Jadi lemaknya tidak baik untuk tubuh kita. Apalagi ibu hamil yang mengandung janin tadi ya. Nah, fungsi lemak apa? Sumber energi ya, pertumbuhan dan perkembangan janin, pembentukan plasenta dan organ janin, komponen struktur membran sel jelas, kemudian membantu penyerapan vitamin ya. Oke, baik. Ya. Dokter, sebelum itu juga kita iklan dulu ya. Nah pemirsa, kita akan kembali tentunya setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.